Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Febri Bagaskoro. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Kota Cirebon. Dan saat ini saya duduk di bangku kelas 11. Dan di video pembelajaran ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama ada pendidikan karakter dan hukum dan hak asasi manusia. Di pendidikan karakter, saya akan menjelaskan budi pekerti, etika, adab kesopanan, dan pergaulan. Kemudian di hukum asas dan hak asasi manusia, saya akan menjelaskan perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis. Kemudian pengertian dan fungsi hukum, pengertian dan fungsi hak asasi manusia, dan yang terakhir penerapan hukum dan hak asasi manusia. Oke, yang pertama budi pekerti. Apa sih budi pekerti itu? Budi pekerti adalah kesadaran yang ditampilkan oleh seseorang dalam berperilaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah budi pekerti itu adalah dapat diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak. Kemudian dalam bahasa Arab, budi pekerti itu disebut dengan akhlak. Contohnya itu adalah menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Kemudian bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan sendiri, jujur dan amanah dalam setiap tindakan, peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain, dan yang terakhir, berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Oke, selanjutnya, etika. Etika itu adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban hak dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan hak individu terkait dan benar dan salah. Contohnya, contoh perilakunya itu menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, kemudian berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi, bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain, menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi, dan yang terakhir bertanggung jawab atas dampak dari tindakan dan kata-kata. Selanjutnya, adab kesopanan. Adab kesopanan itu konsep yang mencakup norma-norma perilaku yang ditulis secara luas suatu budaya atau masyarakat. Ini mencakup cara bicara, berinteraksi dengan orang lain, menunjuk rasa hormat, dan menghargai norma-norma sosial yang berlaku. Contohnya itu mengucapkan salam dan menyapa orang lain dengan ramah, menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam pergaulan, menjaga kebersihan dan kerapian diri serta lingkungan sekitar, menghormati privasi orang lain, dan yang terakhir, menghargai waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Selanjutnya, pergaulan. Pergaulan adalah, pergaulan adalah mengacu pada interaksi sosial antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini pergaulan itu mencakup berbagai aktivitas, seperti berbicara, berbagi pengalaman, berinteraksi secara langsung, dan berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya itu buat cari. Contohnya pergaulan yang baik itu adalah memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh yang positif, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan yang berbahaya, bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok, dan yang terakhir, berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial. Kemudian materi yang saya selanjutnya jelaskan yaitu hukum dan hak asasi manusia. Kemudian materi yang saya jelaskan itu hukum tertulis dan tidak tertulis. Apa sih perbedaan hukum tertulis dan tidak tertulis itu? Hukum tertulis adalah merujuk pada hukum yang ditetapkan secara eksplisit dalam dokumen hukum tertulis, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan, dan perjanjian. Hukum tertulis ini sering sekali merupakan hasil dari proses legislasi yang formal, di mana badan legislatif atau otoritas hukum yang menetapkan aturan dan regulasi yang berlaku untuk suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Sedangkan hukum tidak tertulis itu merujuk pada norma hukum yang tidak ditetapkan secara eksplisit dan yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam dokumen tertulis.
tetapi berkembang dari tradisi, kebiasaan, presiden, dan interpretasi hukum oleh pengadilan. Hukum tidak tertulis seringkali mencakup prinsip-prinsip moral, etika, dan keadilan yang diakui secara luas dalam masyarakat. Selanjutnya, contoh dan pentingnya hukum tertulis dan tidak tertulis. Contoh hukum tertulis termasuk Contoh hukum tertulis itu termasuk konstitusi suatu negara, kode pidana, peraturan lalu lintas, dan peraturan perusahaan. Sedangkan hukum tidak tertulis itu contohnya konsep hukum umum, presiden hukum, dan prinsip-prinsip keadilan alami. Hukum tertulis dan tidak tertulis membentuk sistem hukum yang seimbang, yang menggabungkan kejelasan aturan dengan fleksibilitas interpretasi dan adaptasi. Ini penting untuk memastikan bahwa hukum mampu menjaga ketertiban, melindungi hak-hak individu, dan memberikan keadilan bagi semua anggota masyarakat. Kemudian, pengertian hukum menurut para pengertian hukum menurut Utrecht, ya, saya ambil, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan, yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar, dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat. Kemudian, apa sih fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat? Fungsi hukum adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial, adapun yang dimaksud dengan mekanisme pengendalian sosial adalah suatu proses yang telah direncanakan terlebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Contoh hukum contoh hukum contoh penerapan hukum di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu ada aturan pembayaran iuran khas RT, warga mengenap wajib kepada pimpinan RT, semua warga masyarakat wajib menjaga keamanan lingkungan, setiap anggota keluarga harus mengirimkan perwakilan Siskamling. Yang terakhir, warga baru wajib lapor ketua RT. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli yaitu Sutandoyo Wingjo Subroto. Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar fundamental yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Hak asasi manusia disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan, sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun karena melekat hak, karena melekat, maka hak asasi manusia tidak bisa dirampas. Selanjutnya, hak asasi manusia secara universal, jenis-jenisnya, yang diakui secara universal. Yang pertama, hak atas hidup. Hak atas hidup yaitu hak untuk hidup dan tidak dihukum mati secara sewenang-wenang, yang berarti tidak bisa melakukannya secara bebas ataupun sewenang-wenang juga. Kemudian, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, yaitu hak untuk tidak ditahan atau ditangkap secara sewenang-wenang, serta hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Yang ketiga, hak atas perlindungan hukum, yaitu hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki akses ke pengendalian yang adil dan independen. Yang keempat, hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat. Hak untuk bicara yaitu hak untuk berbicara, menulis, dan menyuarakan pendapat tanpa takut dan akan penindasan atau pembatasan dari pemerintah atau pihak lainnya. Yang terakhir, hak atas kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, yaitu hak untuk beragama atau tidak beragama, serta kebebasan untuk mengubah agama atau keyakinan tanpa diskriminasi atau penindasan. Selanjutnya, contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia ada 17 kasus peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi
antara lain peristiwa 1965 sampai 1966, penembakan misterius tahun 1822 sampai 1985, Talang Sari 1999, Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2, peristiwa kerusuhan Mei 1948, penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, Wasior 2001 sampai 2002, Wamena 2003, dan lain-lainnya. Selanjutnya, prinsip hukum dan hak asasi manusia. Prinsip hukum itu sebagai berikut adalah beberapa prinsip utama yang menjadi dasar penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang pertama, keseimbangan dan pemerataan kekuasaan, yaitu sistem penegakan hukum harus memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu entitas atau individu, tetapi tersebar secara merata di antara berbagai lembaga hukum, termasuk kepolisian, pengadilan, dan penegak hukum lainnya. Yang kedua, kemandirian dan independensi, yaitu lembaga penegakan hukum harus beroperasi secara independen dari pengaruh politik atau kepentingan khusus lainnya. Ini termasuk independensi pengadilan dalam membuat keputusan hukum tanpa tekanan eksternal. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan di mata hukum. Semua individu harus dilakukan secara adil dan setara di mata hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan. Yang terakhir, transparansi dan akuntabilitas, yaitu proses penegakan hukum harus transparan dengan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Badan penegak hukum harus tanggung jawab atas tindakan mereka dan terbuka terhadap pengawasan publik. Selanjutnya, hak asasi manusia penegak. Yang kelima, hak asasi manusia, yaitu penegakan hukum harus memastikan perlindungan hak asasi manusia setiap individu, termasuk hak atas kebebasan, privasi, keadilan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Yang keenam, proses hukum yang adil, yaitu setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan persidangan yang adil dan cepat oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Ini mencakup hal untuk diduga tidak bersalah, hak untuk tidak disampaikan dengan tegas dakwaan terhadap mereka, dan hak untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, yang ketujuh maksudnya, kepatuhan terhadap hukum. Itu lembaga penegakan hukum harus mengutamakan penegakan hukum dengan cara-cara yang legal dan proporsional. Ini mencakup menghormati hak-hak individu dalam proses penegak hukum. Kemudian yang kedelapan, partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat harus memiliki akses yang memadai ke sistem peradilan dan proses penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan hukum dan pemantauan penegak hukum dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian yang saya akan jelaskan adalah peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan hak asasi manusia dan contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Perannya dan tanggung jawab sebagai individu, yaitu yang hukum, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga, kemudian pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia, partisipasi dalam proses demokratis, dan yang terakhir, solidaritas dan dukungan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang hak asasi manusia, menegakkan hukum secara adil, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawasan dari masyarakat, dan menyebarluaskan pendidikan hak asasi manusia. Kemudian, contohnya tuh, harusnya ini contohnya ya, maaf coba. Contohnya yaitu menegakkan hukum secara adil, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawasan dari masyarakat, dan menyebarkan luaskan pendidikan hak asasi manusia. Dan akhiri saya materi ini, mohon maaf bila ada kurang jelas atau kata-kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dari video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.